Ketika asa bertemu tantangan, dan tekad diuji oleh kenyataan. Di tengah keterbatasan, sekelompok putri bangsa bersiap untuk membawa nama Indonesia ke medan laga tertinggi sepak bola wanita se-Asia Tenggara. Ditinggal sejumlah pemain andalan, masuk ke grup neraka, melawan tuan rumah dan dua raksasa kawasan. Tapi satu hal yang pasti, Garuda Pertiwi tak gentar. Inilah kisah perjuangan Timnas Wanita Indonesia di ASEAN Women's Championship ke-2025. Sebuah perjalanan penuh darah, air mata, dan kebanggaan. Selamat datang di Cek Fakta. Pemain Timnas Wanita Indonesia EFF masuk grup neraka. Tapi kita kasih terbaik mulai 6 Agustus nanti. Timnas Wanita Indonesia akan berlaga di ASEAN Women's Championship Piala AFF Wanita 2025 di Vietnam. Dalam kompetisi sepak bola wanita tertinggi di level Asia Tenggara ini, Indonesia tergabung di grup A bersama tuan rumah Vietnam, Thailand, dan Kamboja. Komposisi yang berat untuk sebuah fase grup. Tak hanya itu, Garuda Pertiwi juga tampil pincang. Beberapa pemain yang sudah dinaturalisasi dan bermain di kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 beberapa pekan lalu di Indomilk Arena, Tangerang tak bisa bermain. Ini artinya, Iris Dero, Felicia Dezio, juga Melina Hon tak akan membela Indonesia di Piala AFF. Mereka tak dilepas klub yang memang punya hak menahan pemainnya, kecuali untuk laga tim nasional yang masuk kalender FIFA. Meski begitu, para pemain yang tergabung dalam training camp Timnas senior kali ini tak patah arang. Meski tahu bahwa tantangan mereka berat, mereka tetap berkomitmen memberikan segalanya untuk merah putih. Aku nggak bisa bohong, itu dua tim yang sangat kuat, Vietnam dan Thailand. Tapi dimanapun, bola itu bundar. Kita bakal coba 100%, kita semua bakal kasih 100%. Mari kita lihat aja nanti hasilnya gimana, ujar Syalika Aurelia, bek jangkung asal Jakarta. Tanggal 6 Agustus tahun 2025 bukan sekadar awal dari sebuah turnamen. Bagi para pemain Timnas Wanita Indonesia, itu adalah awal dari misi yang jauh lebih besar. Membuktikan bahwa mereka pantas dihormati, didengar, dan diakui di atas lapangan hijau. Dalam ASEAN Women's Championship 2025 atau yang lebih dikenal sebagai Piala AFF Wanita, Garuda Pertiwi masuk dalam grup yang langsung membuat banyak pihak mengernyitkan dahi. Grup A bersama Vietnam, Thailand, dan Kamboja. Vietnam adalah tuan rumah sekaligus juara bertahan. Thailand adalah mantan penguasa kawasan dengan tradisi panjang di level Asia. Dan Kamboja, meski bukan unggulan, memiliki kekuatan fisik dan organisasi permainan yang semakin matang dalam 2 tahun terakhir. Indonesia datang tanpa sejumlah pilar penting, tampil dengan skuad yang tidak lengkap, dan menghadapi tekanan psikologis sejak sebelum turnamen dimulai. Namun, api dalam dada para pemain tak pernah padam. Turnamen ini datang hanya beberapa pekan setelah Timnas Wanita Indonesia tampil mengejutkan dalam kualifikasi Piala Asia ke-2026. Saat itu, mereka diperkuat oleh para pemain diaspora seperti Iris Dero, Felicia Dezio, dan Melina Hon. Ketiganya menjadi nyawa permainan Garuda Pertiwi, membawa sentuhan Eropa dalam sistem yang masih berkembang di Indonesia. Namun sayangnya, untuk Piala AFF 2025 yang tidak masuk kalender resmi FIFA, klub-klub mereka di Belanda dan Belgia enggan melepas mereka. Sebuah realita yang menyakitkan namun tak terelakkan. Pelatih Timnas Wanita Indonesia harus kembali menyusun ulang rencana dan mencari kekuatan dari dalam negeri. Hal ini menempatkan tekanan luar biasa pada para pemain lokal yang tergabung dalam training camp. Tanpa para diaspora, mereka tahu bahwa tantangan mereka bertambah berat. Tapi tak satu pun dari mereka memilih mundur. Salah satu pemain yang kini memikul harapan besar adalah Syalika Aurelia. Bek tengah jangkung asal Jakarta ini tak hanya jeti andalan di lapangan, tapi juga menjadi suara yang membangkitkan semangat di ruang ganti. Dalam sesi latihan terbuka jelang keberangkatan ke Vietnam, Syalika dengan lugas berkata, "Aku nggak bisa bohong, itu dua tim yang sangat kuat, Vietnam dan Thailand. Tapi dimanapun, bola itu bundar. Kita bakal coba 100%. Kita semua bakal kasih 100%. Mari kita lihat aja nanti hasilnya gimana." Ucapan itu bukan sekadar retorika.
Itu adalah cermin dari keyakinan para pemain muda yang selama ini jarang disorot. Mereka tahu, harapan publik Indonesia kepada sepak bola wanita belum sebesar sepak bola pria. Tapi mereka tetap bertarung. Vietnam sebagai tuan rumah tentu tak ingin kehilangan muka. Mereka membawa skuad terbaiknya, termasuk sejumlah pemain yang tampil di Piala Dunia Wanita tahun lalu. Nama-nama seperti Hainenu dan Nguyen Thi Tuyet Dung masih menghiasi daftar pemain, memberi ancaman serius bagi lini belakang Indonesia. Thailand tak kalah mentereng. Meski sempat mengalami regenerasi skuad dalam 2 tahun terakhir, mereka tetap memiliki struktur permainan yang solid. Permainan kombinasi cepat dan agresivitas pressing mereka jadi tantangan besar bagi siapapun. Kamboja, tim yang kerap dipandang sebelah mata, justru berkembang pesat lewat proyek jangka panjang federasi mereka. Indonesia tak bisa menganggap enteng laga melawan Kamboja, karena kekalahan di laga itu bisa berarti gugur lebih awal. Tanpa kehadiran pemain diaspora, pelatih timnas wanita lebih banyak mengandalkan kekompakan dan kebugaran. TC digelar intensif selama 2 pekan di Jakarta, fokus pada transisi bertahan dan efektivitas serangan balik. Dalam uji coba terakhir, Indonesia menang tipis 2-1 atas tim putri Persija Development. Meskipun belum sempurna, ada indikasi bahwa Garuda Pertiwi mulai menemukan kembali identitas mereka. Tim pekerja keras yang berani duel, tidak takut menekan, dan bermain dengan semangat pantang menyerah. Selain Shalika, beberapa nama mulai menarik perhatian. Di lini tengah ada Dian Aka, gelandang asal Jatim yang punya akurasi umpan menawan. Di sektor sayap ada Ayufani Damayanti, pemain lincah dari Papua yang mencetak gol indah saat uji coba. Kiper muda Putri Nirmala juga diproyeksikan jadi pilihan utama menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Emily. Bisa dibilang, inilah saatnya bagi talenta lokal unjuk gigi di level regional. Bagi sebagian dari mereka, Piala AFF bisa jadi batu loncatan menuju kesempatan profesional di luar negeri. Meski ekspektasi publik mungkin tidak sebesar timnas pria, para pemain tetap merasakan beban untuk membawa harum nama bangsa. Mereka sadar, perjuangan mereka tak hanya soal menang atau kalah, tapi juga soal membuka mata banyak pihak bahwa sepak bola wanita layak mendapatkan panggung yang lebih besar. Kritik terhadap minimnya dukungan federasi, terbatasnya kompetisi lokal, hingga buruknya fasilitas, semua mereka telan dalam diam. Tapi di atas lapangan, mereka ingin bicara lewat aksi. Garuda Pertiwi tak hanya ingin sekadar ikut turnamen, meski banyak yang menyebut grup A sebagai grup neraka. Mereka menolak menyerah sebelum bertanding. Semangat mereka kini tak lagi untuk pembuktian semata, tapi untuk membuka jalan bagi generasi berikutnya. 1 kemenangan melawan tim besar bisa memberi harapan. 1 poin bisa membuka peluang. Dan 1 perjuangan tanpa henti bisa menumbuhkan gerakan baru bagi masa depan sepak bola wanita Indonesia. 9. Jadwal dan target 6 Agustus tahun 2025. Indonesia vs Thailand 9 Agustus tahun 2025. Indonesia vs Kamboja 12 Agustus tahun 2025. Indonesia vs Vietnam. Target realistis dari pelatih adalah lolos dari fase grup. Tapi jika tidak, para pemain ingin setidaknya meninggalkan kesan bahwa mereka telah bertarung habis-habisan. Di tengah keterbatasan, dukungan dari publik Indonesia sangat berarti. Media sosial timnas wanita mulai ramai dengan dukungan netizen, terutama dari komunitas sepak bola wanita yang kini semakin tumbuh. Tagar seperti, "Kami bersama Garuda Pertiwi" dan "Afwanita 2025" mulai berseliweran. Keluarga para pemain pun memainkan peran penting. Banyak dari mereka yang datang langsung ke Vietnam untuk menyemangati anak-anak mereka yang berjuang. Ketika tim lain membawa pemain terbaiknya dari liga-liga besar, timnas wanita Indonesia datang dengan nyali dan semangat juang. Mereka mungkin tak punya segalanya, tapi mereka punya keberanian untuk berdiri, berlari, dan menantang siapapun yang ada di depan mereka. AFF 2025 bukan sekadar turnamen. Bagi mereka, ini adalah pernyataan bahwa Garuda Pertiwi masih ada, masih terbang, dan tak pernah takut pada langit yang mendung. Nantikan kisah selengkapnya dari setiap pertandingan hanya di Cek Fakta, karena perjuangan mereka layak untuk kita jaga dan abadikan.